Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Oke, bagaimana kabarnya? Masa sih? Coba kalau saya bilang selamat sore, semua bilang sore. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke? Saya mulai. 1, 2, 3. Selamat sore. Sore. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Thayyib. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita tar dulu, saya belum perkenalan ya. Ada yang tahu nama saya? Oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Kafka Lia Rahman, bisa dipanggil Kafka dan bisa juga dipanggil Betty ya. Oke. Tamu kita pada sore hari ini tuh sangatlah spesial. Beliau itu bagikan matahari di PAM sini. Beliau menetapkan peraturan-peraturan yang ada dulu. Dan bahkan itu step footnya tuh kita tidak bisa mendengarnya. Bagikan Ninja Hattori. Masya Allah. Marilah kita sambut beliau, Ustaz Hashir Sharif. Monggo dipakai mic-nya. Dipakai aja. Bagaimana kabarnya, Sas? Oh, kita tadi pakai. Terlalu kecepatan saya tanyanya. Aduh. Oke. Aduh, emang gugup saya juga nih. Oh ya. Sas, ada yang saya ingin pertanyakan. Gimana kok bisa antum tahu MSI dan kenapa bisa antum mengajar di sini? Coba ceritakan bagaimana awalnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu min ba'dihim 'ala ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan wa ahsanuhum akhlaqan wa khairukum linisaikum. Wa qala aidan ad-dunya mata'un wa khairu mata'uha al-mar'ah as-salihah. Baik ya. Sebelumnya anak-anakku sekalian, tidak lepas, tidak hilang, tidak selesai segala puji, segala syukur, segala hal yang kita rasakan ini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai-sampai kita bisa berkumpul di sini, sampai-sampai kita bisa bertatap muka di sini tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat serta salam tidak lupa kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas kerja kerasnya, atas usahanya ya, sehingga kita bisa menikmati Islam seperti yang ada di sini ya, seperti yang kita nikmati sekarang. Alhamdulillah ya, Ustadz merasa luar biasa ya,
hadir kembali di hadapan anak-anakku sekalian. Ya. Ya. Karena biasanya kan sapaan yang khas itu anak-anakku sekalian ya. Mungkin yang itu yang terdengar, yang teringat sampai sekarang. Ya. Ya tadi kemarin sebelum menjawab pertanyaan tadi, ya kayaknya berbeda dia dengan materi atau tema, tapi tidak apa-apa ya karena mungkin singkat waktu kita terbatas. Saya dihubungi oleh panitia dan menyampaikan hari Senin kemarin ya, hari Senin disampaikan di situ tertera akan menjadi host di sana, di atasnya, di hallnya. Tapi di bawahnya peruntukannya sebagai narasumber. Mungkin typo ya, apa typo ya, apa typo ya. Typo ya mungkin panitia ya salah tulis. Tapi yang pas mungkin narasumber di sana. Itu ya alhamdulillah Ustadz langsung terima, langsung Ustadz iakan ya undangan dari panitia. Ya tidak lain karena ketika kita berbicara di sini itu membuat Ustadz senang sekali untuk belajar. Ya, dan ini membuat Ustadz belajar juga ya, belajar lagi. Karena ya tidak mudah juga, walaupun kelihatannya sederhana, maju ke sini menyampaikan sesuatu itu tidak mudah. Ya, sangat-sangat tidak mudah. Kalian rasakan sendiri kita ketika maju ke depan, dilihat semuanya guru-guru asatidz melihat kalian, rasa deg-degan, rasa nggak nyaman, rasa semuanya itu ada semuanya. Ya, jadi ya campur aduk lah, itu tidak mudah. Namun kalian alhamdulillah luar biasa semuanya. Ya. Ya jarang juga kita temukan di sekolah-sekolah umum seperti jenjang SMP, SMA seperti kalian, tidak mudah seperti itu. Baik, kembali kepada pertanyaannya. Ya. Jadi ini, saya ingin bertanya. Gimana ini berbeda dengan tema ya? Sama. Oh sama, nanti akan berkaitan ya. Oke, baik. Pengalaman di MSI. Iya, baik. Jadi begini, bagaimana antum tuh bisa tahu sayang ibu? Gimana? Coba ceritakan pengalamannya sedikit. Hingga sekarang. Ini menarik ya, menarik sekali dan Ustadz tidak pernah cerita, mungkin tidak pernah curhat juga. Karena ya apa namanya enggak pernah gitu ya ke siapapun juga tiba-tiba udah tiba-tiba kalian masuk tes udah ketemu langsung sama Ustadz. Ya, dan alhamdulillah juga ya setidaknya dari awal itu kita sudah mengawali di sini. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana Ustadz bisa bergabung di PAMSI atau MSI dulu, ya namanya MSI dulu. Sekarang PAMSI ya, ya oke. Ya. Awal-awal itu sekitar 2014, ya 2000. Tapi sudah lahir kan? Oke. Iya, awal-awal 2014, ya. Ustadz di calling, ya, dihubungi oleh Bapak pimpinan langsung waktu itu, ya. Bukan berarti karena apa-apa, karena meminta tolong gitu kan, karena kebetulan beliau tahu, beliau kenal juga dengan orang tua Ustadz gitu ya, karena kita ya dari barat sebenarnya walaupun mungkin tinggalnya di timur. Mungkin nggak tahu, ada yang nggak tahu Ustadz dari mana aslinya? Tahu kan? Daunnya dari Lotim saja, Mas Bagi. Oke, di sini Ustadz sampaikan juga, nggak pernah Ustadz sampaikan di mana-mana. Oke, Ustadz asalnya sebenarnya Lombok Barat. Ya, Lombok Barat, Abah Ustadz almarhum, beliau Ampenan, Sukaraja Tulen. Ya, Ampenan, Sukaraja. Kalau Umi, ibu itu Gunung Sari, Kekait. Ya,
Nah, itu. Loh, terus kenapa kok bisa ke Lombok Timur, Mas Bage? Nah, kalau itu diceritakan nggak selesai, kalian nggak akan buka, nggak akan sahur juga nanti. Dia panjang kisahnya. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Kemudian intinya Abah Ustadz tugas di Lombok Timur, ya tugas di Lombok Timur sebagai guru, ya tugas di Lombok Timur sebagai guru, guru negeri karena ditempatkan di sana gitu ya, jatahnya di sana beliau diperbantukan di swasta, jadi guru negeri yang diperbantukan di swasta. Nah, Ustadz lama tinggal di Lombok Timur itu, dan awal mula orang tua tinggal itu sesuai dengan usia Ustadz mungkin. Ya, karena awal-awal itu langsung pindah ke sana, ditugaskan di sana, itu sekitar 25, ya usia sekarang 30 tahunan lebih lah. Ya, kami tinggal di Lombok Timur. Ya, tapi terlepas dari itu mungkin ada yang bilang, kok Ustadz nggak pernah pakai bahasa Lombok Timur, apalagi Mas Bagi gitu kan? Ya, ya tergantung. Ya, tergantung di mana dan dengan siapa berkomunikasi. Ya kalau di barat kita lebih banyak berkomunikasi dengan bahasa barat. Kalau di Lombok Timur, wah jangan ditanya bahasa Mas Bagenya. Ya, tapi di sini nggak perlu diungkap ya, karena dia belek biasanya. Ya. Nah itu di sana. Kemudian dari awal itu Ustadz sudah terbiasa yang namanya keluar dari zona aman, zona nyaman di keluarga. Gitu, namanya masih anak-anak dulu kan, kelas 1, kelas SD, kemana-mana, dari TK Ustadz sudah ada di sana, dari kecil sudah di Lotim, main apa dan sebagainya, bedalah permainan yang sekarang dengan zaman dahulu ya. Nah kemudian setelah lama di sana, kelas 5 SD Ustadz pindah sekolah, bukan pindah rumah, rumahnya tetap di Mas Bagi, pindah sekolah ke Gunung Sari, ke Kait, rumah Papuk Tuan di sana. Nah pindah ke sana MI kelas 5, kelas 6, selesai kelas 6 tak langsung ikut ujian ke Gontor. Ya. Jadi sudah terbiasa pisah dengan orang tua. Ya, itu ya mengikuti keinginan orang tua, bukan saja keinginan, sebenarnya itu di sana ada pilihan Ustadz juga, ditawarkan kan, kita yang memilih mau atau enggak gitu kan, kita yang milih, tetap orang tua menawarkan, dan alhamdulillah orang tua Ustadz ya baik-baik sekali ya, kalian juga pasti orang tuanya baik-baik, Ustadz menganggap orang tua Ustadz ya sangat baik-baik sekali, menawarkan itu dan Ustadz pilih. Gitu ya, sudah dipilih. Untuk ke SD yang di Gunung Sari pun itu seperti itu, Ustadz pilih. Kemudian ke Gontor, Ustadz nggak tahu Gontor itu apa ya, nggak tahu dulu, nggak terkenal sekarang, nggak tahu. Tiba-tiba dulu ya ingat, dulu beliau ya Bapak pimpinan pernah main dengan almarhum ibunda beliau ke rumah Nini Tuan Ustadz yang ada di Sukaraja, sering ke sana. Nah komunikasilah Abah Ustadz dengan Ustadz Jamal waktu itu. Ustadz Jamal waktu itu masih bajang ya, masih bajang waktu itu, belum ada AFU ya. Belum ada AFU ya, itu masih jauh. Nah itu main-main. Nah mungkin di sana beliau almarhum Abah komunikasi gitu ya, ketemu, komunikasi Gontor seperti apa, kemudian dapat mungkin dari, kalau dulu kan surat kabar. Nah dari sanalah awalnya mungkin ya. Nah sehingga Ustadz ya selesai ujian SD MI itu langsung pergi ke Gontor, belum tahu apa-apa, Jawa itu seperti apa, blank. Kok jadi curhat gini ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, oke. Ya. Oke, ya. Oke, cek. Emang kayak gitu dari kemarin punya lo. Perang. Oke, ya. Nah kemudian di sanalah orang tua Ustadz mungkin kenal dengan Gontor dan tahu juga dengan keluarga Ustadz Jamal gitu ya. Mungkin untuk kalau dikait-kaitkan mungkin adalah sedikit silsilah keluarga karena orang Sukaraja gitu kan, Ampenan di situ. Nah
Terlepas dari itu, karena beliau tahu, singkat cerita, ya kita cut, gontornya sudah lewat, nanti lain waktu cerita gontornya. Singkat cerita Ustadz lulus, ya lulus KMI, gontor, kemudian setelah gontor lanjut ke Unida. Dulu belum ada Unida, namanya ISID. ISID namanya, SID, Superman is Dead, bukan. Ya, ISID, ya dulu kan terkenal itu ya lagu Superman is Dead. Tapi bukan yang itu. ISID namanya. Apa itu? Institut dulu. Institut Studi Islam Darussalam. Nah itu dulu sampai Ustadz selesai. Dia jadikannya universitas itu 2014 kalau nggak salah. Ya jadi setelah Ustadz selesai. Jadi Ustadz di Gontor itu karena dari MI SD itu kan 6 tahun jadinya. Kalau yang sudah SMP, SMA masuk Gontor itu dia 4 tahun di Gontor. Ya, kayak teman-teman kalian mungkin yang sudah di sana itu 4 tahun dia, enggak 3 tahun. Ya 4 tahun mereka, belum ngabdi 1 tahun, 5 tahun mereka. Nah, Ustadz 6 tahun. Kenapa 6 tahun? Karena dari MI. Selesai itu 6 tahun itu lanjut ke Unida, ke ISID. Itu 4 tahun. Jadi Ustadz totalnya di Gontor berapa? 10 tahun. Ustadz masuk Gontor itu tahun 2000. Itu awal-awal 2000. Kemudian mulai kelas 1 masih calon pelajar. Belum kita dinyatakan sebagai pelajar ketika masuk Gontor tuh, masih calon pelajar. Ya, masih calon pelajar, belum datang ke sana daftar, tesnya luar biasa. Ya, tesnya luar biasa. Beda dengan sekarang. Sekarang kan ikut bimbel. Ya, ada bimbelnya, harus ikut bimbel. Kalau nggak ikut bimbel ya sama case-nya kayak Ustadz. Ya. Jadi nggak ikut, tiba-tiba langsung sana dikirain mungkin Gontor itu kayak kita sekolah pada umumnya, daftar, langsung tes, nggak pakai tes, langsung diterima. Enggak, ternyata tesnya bejibun. Baru masuk, belum tahu kita apa yang namanya imla, belum tahu apa kita namanya berhitung, belum tahu apa mahfuzat. Itu soalnya tesnya gimana? Ya bingung. Kalau sekarang kan ikut bimbel, maksudnya ikut bimbel supaya tahu nanti, supaya lolos, supaya lulus gitu. Karena saingannya ribuan, puluhan ribu yang tes masuk Gontor, yang diterima hanya 4.000 atau 1.000, dan itu pun dipencar-pencar nanti kemana-mana. Dan itu saingan kita di sana seluruh Indonesia. Masuk di sana, capel nggak tahu apa-apa, bingung. Ya, Ustadz merasakan jadinya di sana yang namanya pernah gagal itu. Ya, jadi karena nggak tahu, nggak pernah, nggak lihat gimana proses akan dites seperti apa. Oke, Ustadz jadi calon pelajar tahun 2000. Ustadz ingat itu sekitar 6 bulan calon pelajar, belum kita jadi pelajar, belum jadi siswi belum. Nah, kemudian sampai Ramadan Ustadz di sana dites dan alhamdulillah lolos. Ya, lolos. Singkat cerita lolos dan alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 itu lancar. Ya, lancar. Ya, karena kalau di Gontor itu nggak heran kalau nggak naik kelas, itu nggak heran. Sampai sekarang tetap, karena sendiri dia kan di sana. Jadi kalau kelas 1 nggak naik kelas 2, iya karena nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah ya, mungkin berkat doa kalian waktu itu masih di alam mana gitu ya. Ya, alhamdulillah lancar. Kelas 1 2001, kelas 2 2002, kelas 3 2003, kelas 4 2004, kelas 5, kelas 6 pas. Makanya hitungan angkanya dia pas Ustadz ketika masuk Gontor itu. 2006 Ustadz jadi alumni. Ya, alumni Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya, itu jumlah alumni sekitar 950 siswa. Ya, itu. Nah, kemudian setelah itu Ustadz lanjut ke Unida. Unida lagi 4 tahun di sana. Beda ya dengan kalian mungkin perjuangan, apalagi yang kayak kelas 12 itu Ustadz kadang ada rasa iri gitu, dari dari MA-nya sudah ditentukan dia akan mau lanjut kemana, disesuaikan dengan talent mappingnya. Ustadz iri ngelihat kalian seperti itu ya, karena sudah ada gambarannya kalian akan masuk kemana. Di sekolah lain nggak ada yang seperti itu. Di sini yang sekarang ya nggak ada yang seperti itu, yang menentukan kalian langsung diurus sampai kuliahnya nggak ada. Ya, dan diambil langsung dari
jalur prestasi apa dan sebagainya, jalur khusus, kalian pakai jalur tol gitu kuliahnya, dan sejelas sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Ustadz waktu itu ya jadinya masuk itu kalau dibilang salah jurusan ada sedikit iya juga enggak gitu. Ya sudah Ustadz nikmati karena masuk ke sana ke Unida ikut mana Ustadz pilihkan diri sendiri itu. Kan kita belum tahu ya, internet belum ada kayak sekarang itu. Mana ya? Ada 2 pilihan fakultas. Ada 3 pilihan fakultas. Tarbiyah, Usuluddin, satu lagi sama syariah. Ustadz mikirnya mana yang cepat selesai? Kan namanya dulu ya. Mana yang cepat selesai gitu. Iya. Cari ini kayaknya nyari info-info dari senior atas itu ambil tarbiyah cepat dia selesai. Jadi belum ada mindset kita, kepikiran kita kemana-mana itu belum. Makanya sekarang Ustadz merasa kalian harus lebih baik, harus lebih dari Ustadz. Ya, dari mulai sekarang tentukan dari sekarang, dan jangan seperti yang tadi, ya menentukannya milih-milih gitu. Ini mau mana? Padahal nggak sesuai juga kadang gitu ya. Kalau kita lihat, ya bukan nggak sesuai. Ustadz bersyukurnya jadi Ustadz mendapat nilai lebih, walaupun memang bukan di minat bakat yang Ustadz gemari atau tekuni gitu. Tapi Ustadz bersyukur karena apa? Mendapat nilai lebih, mendapat ilmu pengetahuan lebih di sana. Selesai dari Unida, nah itu 2000 tadi ya, lanjutan 2007, 2008, 2009, 2010 saat wisuda selesai pas tepat waktu. Ya karena PAI ya. Oke. Pas tepat waktu 2010 selesai, alhamdulillah enggak nunda-nunda gitu. Ada yang di sana semesternya sampai semester 12. Ya, 12, 15 ada, sampai kadang mau DO dia. Ya, karena ya namanya kuliah itu sudah sesuai dengan kalian mau ngapain nih, kalian mau kemana, nggak ada yang ngarahin, nggak ada yang ngatur-ngatur kalian lagi. Tergantung kalian intinya, kuliah itu nanti tergantung kalian, gimana kalian, ya gitu nanti kalian jadinya. Bener-bener ketika sekolah mondok itu kan teratur dia semuanya, makan, kemudian pelajarannya apa, jadwalnya, rundown kegiatannya itu teratur jelas, ya jelas teratur jelas. Ini ketika kita kuliah, biasa dengan disiplin yang padat, yang ketat, ketika kuliah, kok dia bebas-bebas seperti ini ya? Oh, kuliah seperti ini gitu, baru tahu gitu pengalamannya di sana. Jadi nggak terlalu seperti ketika waktu nyantri gitu. Ya, waktu Ustadz lihat ya ada beberapa waktu luang ya yang senggang-senggang. Kadang lah kita sempatkan, banyak waktu kosongnya waktu kuliah itu. Beda ketika kita nyantri itu full, dia kan sama kayak sekarang kalian full. Tapi nanti waktu kuliah, nah itu tinggal kalian. Intinya di kalian, intinya di kita sendiri.